Jadi emang seperti biasanya Zumina kita ini emang akan ngebahas tentang penyakit, tentang diet, dan juga topik-topik kesehatan yang lainnya. Dan pada hari ini ya, sampai saat ini, fat diet ini masih menjadi isu internasional yang sebenarnya emang cukup mencemaskan ya, karena karena fat diet ini sebenarnya banyak yang apa itu dia ada kita harus lihat dari segi kelebihannya dan juga kekurangannya dan bahkan juga ya di Indonesia pun juga mulai marak karena diet-diet ini dilakukan juga ya oleh influencer-influencer di media sosial. Jadi oleh itu, ayo kita sama-sama merungkai sejauh mana fat diet ini ternyata bisa memperbaik ataupun memperburuk kesehatan pengamalnya. Jadi ayo kita lihat sama-sama. Jadi fokus yang akan kita ngebahas adalah yang pertamanya apa sebenarnya fat diet ini. Oke, dan kemudiannya karakternya gimana, tipenya ada berapa banyak, dan juga yang paling penting itu apakah diet yang lebih sehat dan lebih cocok untuk kita ambil, untuk kita gunakan buat tempo yang lama. Jadi ayo kita mulai. Jadi yang pertama-tamanya harus kita lihat dari segi definisinya itu. Jadi fat diet ini adalah suatu jenis pengaturan makan yang sangat terbatas pada beberapa makanan tertentu ataupun bisa jadi juga kombinasi makanan dalam periode waktu yang singkat. Dan mungkin juga ya, ada di antara Anda ataupun saya, ada yang pernah melakukan fat diet ini. Karena diet ini sangat populer dengan menjanjikan penurunan berat badan yang sungguh cepat tanpa bukti yang ilmiah. Dan sebenarnya kita juga bisa lihat ya, yang menjadi daya tarik kuat dari fat diet ini adalah hasilnya yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat dan juga hanya memerlukan usaha yang minimal. Jadi oleh itu kita bisa lihat ya fat diet ini makin populer dan terutamanya bagi kalangan orang muda. Karena yang pertamanya hasilnya yang cepat. Oke, jadi hasil yang cepat ini kita bisa lihat banyak diet yang menjanjikan penurunan berat badan secara cepat sehingga kan perkara ini menarik bagi orang yang mencari solusinya yang cepat, yang melakukan solusi yang instan aja. Dan yang keduanya, semestinya di-endorse oleh selebritas ataupun influencer. Jadi ketika selebriti itu mempromosikan suatu diet tertentu, jadi hal ini akan memperoleh visibilitas dan juga kredibilitas sehingga kan bisa mendorong lebih ramai orang untuk mencoba dietnya itu. Dan yang ketiga, karena mau ngikuti ngetren. Oke, jadi kita bisa lihat kalau teman kita ataupun anggota keluarga kita mencoba sebarang diet dan ianya berhasil dengan diet itu. Ya, semestinya kita mau ngikutin dan perkara ini mendorong orang lain juga untuk ikut serta, kan? Oke, jadi yang seterusnya ialah kesederhanaan. Kita bisa lihat ada juga diet fat ini yang memiliki aturan yang sederhana. Jadi oleh sebab itu ya, perkara ini mudah diikuti dibandingkan dengan pola makan yang lebih rumit dan juga seimbang. Dan seterusnya, kita bisa lihat, ayo kita ketahui karakternya supaya kita boleh ngecek sama ada diet kita yang kita ikuti sekarang ini adalah fat diet ataupun bukan. Jadi yang pertamanya, karakternya yaitu menjanjikan penurunan berat badan yang sangat cepat. Sepertinya mau turun itu 10 kilogram dalam masa 1 minggu. Nah, itu contoh karakteristiknya. Yang keduanya, mereka akan merekomendasikan untuk menggunakan satu grup makanan ataupun satu kelompok makanan secara konsisten
sebagai kunci keberhasilan program itu. Jadi, kita bisa lihat dari sini, pilihan makanan itu menjadi lebih terbatas dan nggak bisa sembarangan makan apa-apa. Oke, dan seterusnya yang ketiga itu, biasanya influencer-influencer ataupun selebritis akan menyarankan diet itu. Ya, kita harus ambil berat ya ini, harus bisa lihat. Yang seterusnya yaitu diet ini akan ada klaim untuk mengubah genetik ataupun bisa mereset metabolisme supaya tubuh kita boleh sembuh dari sebarang penyakit. Dan seterusnya, setengah fat diet ini juga mengharuskan Anda untuk membeli produk khusus yang tidak tersedia di pasaran ataupun mungkin harus dibeli suplemen-suplemen kesehatan yang emangnya dengan harga yang terjangkau mahalnya itu. Dan yang terakhir sekali, karakteristiknya yaitu jangka pendek di mana mungkin sesetengah diet itu hanya bertahan untuk jangka pendek seperti mungkin 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan nggak bisa bertahan lama. Dan kita bisa tahu keamanan diet ini dalam jangka panjang itu nggak diketahui. Namun, jika mengikuti diet fat ini juga beresiko mengalami kehilangan nutrisi yang kita butuhkan oleh tubuh kita. Jadi, kita tahu apabila mengambil fat diet ini kita harus mengontrol makan, nggak bisa sembarangan makan makanan itu. Jadi, hal ini akan menyebabkan badan kita itu kekurangan nutrisi. Dan kekurangan nutrisi ini menyebabkan berbagai efek sampingan termasuk tubuh itu menjadi lebih lemah, merasa pusing, senang sakit kepala, mungkin bad mood ya, gangguan suasana hati, dan juga senang stres, senang lapar, dan juga konstipasi. Dan ya, dikata juga ada lebih dari 100 tipe fat diet yang wujud di dunia ini, dan ini dia top 5 tipe fat diet yang kita akan rungkaikan hari ini. Jadi yang pertama itu yaitu diet paleo. Jadi yang pertama diet paleo ini diperkirakan muncul sejak zaman Paleolitik. Jadi rencana makannya itu juga mirip dengan apa yang telah nenek moyang kita makan dari hasil mengumpulkan dan juga perburuan mereka. Dan kita bisa lihat tujuan utama diet ini untuk mengembalikan gaya hidup sehat melalui konsumsi makanan utuh tanpa proses pengolahan yang panjang. Dan pasalnya, pola makan manusia pada zaman dulu hanya mengonsumsi makanan yang didapati dengan cara berburu, memancing, ataupun bercocok tanam, ya, sepertinya buah, sayuran, daging-daging, telur, serta kacang-kacangan. Dan utamanya, makanan yang harus dihindari adalah makanan yang tidak ditemukan pada zaman itu. Yaitu tentu saja ya, semua makanan olahan seperti sausage, seperti makanan yang diproses itu, yang frozen itu, nugget, dan sebagainya. Dan di sini Anda bisa lihat beberapa jenis makanan yang harus dimakan untuk diet ini dan makanan yang harus dihindari. Jadi di sini saya letak itu contohnya. Dan karena paleo diet ini, kita tahu ya berfokus kepada makanan utuh dan juga minim pemprosesan. Jadi diet ini sebenarnya bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan yang lebih besar, bisa meningkatkan toleransi glukosa, bisa mengontrol tekanan darah yang lebih baik, ya bisa mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh, dan juga bisa membantu mengontrol nafsu makan yang lebih baik. Namun begitu, diet paleo ini disebabkan diet paleo ini menghilangkan kelompok makanan seperti susu, kacang-kacangan, dan juga gandum yang emang kita tahu sumber-sumber ini emangnya tinggi serat, tinggi vitamin, dan juga mineral
yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi oleh itu ia juga ada kekurangan di mana ia mempunyai kekurangan nutrisi dan ianya sangat ketat ya karena kita harus makan makanan yang apa nenek moyang kita itu makan. Yang amat berbeza lah pada zaman kita hidup sekarang ini ya. Dan oleh karena dietnya yang ketat dan juga mahal, jadi nggak ramai orang yang bisa bertahan dengan diet ini. Dan diet yang seterusnya yaitu diet golongan darah. Jadi diet golongan darah ini adalah pola makan yang menyarankan orang untuk mengonsumsi makanan tertentu ya berdasarkan tipe golongan darah mereka yaitu A, B, O ataupun AB. Dan pengasasnya juga mengklaim ya bahwa setiap golongan darah itu akan mencerna protein dalam makanan itu secara berbeda. Oleh itu, dia menghasilkan jenis diet ini. Dan pengasasnya juga percaya bahwa dengan mengonsumsi makanan yang salah bisa menyebabkan efek yang negatif pada tubuh badan kita. Dan kita bisa lihat di sini, rekomendasi pola makan untuk golongan darah O mirip dengan diet paleo yaitu mengutamakan makanan yang tinggi protein. Dan kita bisa lihat diet golongan darah yang menyarankan orang memiliki golongan darah E harus menjalani pola makan yang bebas daging, misalnya vegetarian. Hanya perlu makan sayur-sayuran, gandum, dan juga buah-buahan. Nggak bisa makan daging, unggas, dan sebagainya. Dan golongan darah yang seterusnya yaitu darah B dan juga AB. Jadi yang pilihan makanan yang terbaik untuk pemilik golongan darah B adalah sayur hijau, telur, daging, dan juga produk olahan susu. Jadi sementara orang yang memiliki darah ini juga ya harus dibatasi untuk mengkonsumsi ayam, jagung, tomat, dan juga gandum. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan kita, jadi yaitu darah AB. Jadi pola makan untuk golongan darah ini merupakan gabungan antara beberapa jenis makanan untuk golongan darah E dan juga B. Jadinya mixture gitu, campuran ya. Oke. Dan seterusnya kita pergi kepada diet karnivora. Jadi diet karnivora ini adalah diet yang sangat ketat yang dimana seseorang itu hanya bisa mengonsumsi sumber protein haiwani seperti daging, ikan, telur, dan juga produk susu tertentu. Dan kita bisa lihat bahwa program diet ini langsung nggak melibatkan makanan lain, langsung nggak melibatkan buah-buahan, sayuran, kacangan, ataupun apa-apa. Ya, oleh itu ianya sangat ketat karena hanya bisa makan makanan protein hewani saja. Dan walaupun begitu ya, diet karnivora ini juga mempunyai kelebihan yang terbuktinya ya bisa membantu menurunkan berat badan, mengurangkan asupan makanan olahan, memperbaiki aturan gula darah, dan juga diet ini tinggi dengan zat besi. Namun secara kontranya itu, pola makan karnivora ini sangat ketat dan mungkin juga menyebabkan kekurangan nutrisi, kekurangan gizi penting yang dimana gizi ini hanya ditemukan di dalam makanan nabati. Dan kita bisa lihat kurangnya serat dari makanan nabati itu bisa berdampak pada kesehatan pencernaan sehingga kan diet ini bisa berpotensi untuk menyebabkan masalah pencernaan. Misalnya seperti sembelit, yang dimana jika sering mengalami masalah sembelit atau konstipasi ini, nantinya akan bisa melemahkan kekebalan tubuh kita, bahkan bisa juga memicu kanker usus besar. Dan diet yang seterusnya yaitu diet subcol. Jadi, tujuan dari diet subcol ini atau diet subcol adalah untuk membatasi kalori
dengan sangat membatasi asupan makanan. Jadi dari nama itu kita bisa agak ya, diet ini hanya perlu konsumsi sup kol dan juga tambahan makanan yang lainnya. Dan sebenarnya makan banyak sup kol selama 7 hari ya diyakini mampu menurunkan berat badan sebanyak 4 hingga 9 kilogram. Ya, kiranya banyak juga lah itu kalau diperkirakan dalam masa tempo seminggu itu dikiranya banyak. Dan kita bisa lihat di sini ya menunya. Selama seminggu itu akan ada aturan mengenai apa yang bisa dimakan dan apa yang nggak bisa dimakan sebagai pelengkap sup kol itu. Jadi kita bisa lihat di hari pertama misalnya, oke, Anda bisa makan buah apapun kecuali pisang dan minumannya juga berupa teh tanpa gula ataupun air putih saja. Di hari kedua kombinasinya yaitu Anda justru nggak bisa makan buah dan kini giliran sayuran segar dan berdaun hijau pula ya. Jadi menu makan malamnya berupa kentang panggang, ukuran besar dan juga sedikit mentega. Jadi kiranya contoh seperti ini harus diikuti dan bisa juga diolah mengikut kesesuaian lah. Tapi sebagai contoh yang udah ditetapkan ini harus diikuti lah ya. Dan kemudiannya kita bisa lihat di hari yang ketiga ya. Yang di hari yang ketiga mungkin Anda ingin makan makanan yang manis ataupun makan makanan manis ini hanya bisa dimakan pada hari yang keempat. Jadi di sini Anda bisa mulai makan pisang dan buah-buah yang lainnya. Oke? Dan untuk hari yang kelima Anda bisa mengonsumsi daging sapi dan maksimalnya Anda hanya bisa makan 6 tomat yang segar. Dan jangan dilupakan ya, jangan lupa minum 6 hingga 8 gelas air putih. Dan hari ini ada menu spesial yaitu hari yang keenam yaitu hati sapi dan juga sayuran disarankan disantap pada hari yang keenam dan kemudian di hari terakhir Anda bisa konsumsi brown rice ataupun nasi merah serta jus buah dan juga sayuran tanpa gula. Dan kita bisa lihat ya, diet untuk menu 7 hari ini ditekankan untuk enggak ada gula. Walaupun Anda konsumsi jus buah. Dan setiap menu ini Anda harus konsumsi juga sup kol yang dimananya Anda bisa mengolah resepinya lah mengikut kesesuaian. Dan meskipun ya nggak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa diet subkobis ini aman dan juga efektif untuk menurunkan berat badan, namun berdasarkan nutrisinya dan juga kalorinya, emang sesiapa saja bisa menurunkan berat badan yang cepat. Apatah lagi, diet ini tinggi dengan serat, rendah lemak, dan juga sederhana protein. Jadi, walaupun begitu, diet ini tidak bisa dipraktis lebih dari 7 hari karena ianya sangat rendah kalori, sangat rendah karbohidrat, sangat rendah protein, dan juga sangat rendah lemak. Jadi, kita khawatirnya lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan gizi yang tidak seimbang dan masalah pencernaan yang lainnya. Oke? Dan diet yang terakhirnya yaitu salah satu diet yang cukup populer yaitu ketogenic diet ataupun diet keto. Jadi kebiasaannya, pengamal diet ini akan mengambil lemak yang sangat tinggi dan dia akan mengurangkan konsumsi karbohidrat sehingga 50 gram sehari dan juga protein yang mencukupi. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kok diet ini sangat populer ya. Jadi diet ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong satu proses dipanggil ketosis. Jadi satu proses ketosis ini ya terjadi untuk membakar lebih banyak lemak. Karena kita tahu untuk
untuk menurunkan berat badan itu kita harus membakar lemak ya. Harus membakar lemak bukan membakar otot kita. Jadi oleh itu pengasasnya mau seseorang itu bisa menurunkan berat tubuhnya dengan membakar lebih banyak lemak. Oke? Dan dan oleh itu Anda bisa lihat juga apa makanan yang bisa dikonsumsi dan apa makanan yang harus Anda hindari untuk program diet ini. Dan kita bisa lihat ya, sayang sekali di dunia ini nggak ada satu solusi instan dalam penurunan berat badan yang juga bisa bertahan lama. Jadi hal yang lebih menyedihkan, namun sering kita sadari adalah semua diet instan ini memiliki risiko kesehatan. Dan oleh itu kita harus kembali kepada diet yang seimbang, yang dimana diet seimbang ini kita yang tahu ianya langsung bebas dari sebarang risiko kesehatan. Dan diet yang dapat menurunkan berat badan dengan cepat itu belum tentu bisa berhasil dalam jangka yang lama karena kita tahu sifatnya yang membatasi. Nggak bisa makan itu, nggak bisa makan ini. Jadi kalau kelamaan itu juga kita akan tergugat juga lah ya. Dan sebenarnya perkara ini bisa menyebabkan seseorang itu merasa terkungkung. Ya, di mana bila seseorang itu merasa terkungkung dalam tempo yang lama, ini akan menyebabkan seseorang itu cenderung untuk mendapat gangguan makanan, ya, mendapat gangguan makanan seperti anoreksia nervosa, di mana kondisi ini terjadi apabila seseorang itu menjadi takut untuk naik berat badan dan juga terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus, yang halus saja. Jadinya seseorang itu nggak mau makan apa-apa, ataupun kalau seseorang itu termakan karena nafsunya, dia akan muntahkan balik makanannya itu. Ya, itu merupakan satu masalah yang lain lah, masalah kita kategorikan juga ada masalah kaitan dengan mental juga. Dan seterusnya, jika diet itu mengharuskan Anda untuk menghentikan sekelompok makanan, jadinya secara efeknya of course lah akan mengalami kekurangan gizi dan akan mengganggulah kita punya proses dalam tubuh badan kita, sistem badan kita akan terganggu. Seperti contoh, untuk orang yang mengikuti pola makan vegan ataupun vegetarian, ianya berisiko mengalami kekurangan vitamin B12 karena nutrisinya terutamanya hanya bisa ditemukan dalam makanan hewani saja. Jadi, apabila seorang itu amalkan diet vegan yang sangat ketat, langsung nggak konsumsi sumber hewani, emangnya seseorang itu emang akan kekurangan vitamin B12 yang dimana ini sangat penting untuk memastikan tahap kesehatan kita sentiasa optimal. Oke, seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat kejutan adalah faktor terpenting bagi menurunkan berat badan seseorang itu harus konsisten dan sustainable. Jadi apabila penurunan berat badan yang didasarkan pada rencana yang diet jangka panjang, emangnya seseorang itu akan bisa dipertahankan oleh kebanyakan orang. Diet itu emang akan bisa bertahan lama untuk seseorang itu. Dan kita tahu ya, formula untuk kurus itu gampang aja. Ya, gampang aja. Anda hanya perlu membakar ataupun Anda harus exercise dengan caranya. Perkara ini bisa membakar lebih banyak kalori daripada apa yang Anda konsumsi. Kiranya Anda harus membakar kalori Anda lebih banyak dari apa yang Anda konsumsi itu. Dan yang keduanya, Anda harus slow and steady, yaitu pelan tapi pasti turun beratnya. Dan jika diikutkan ya, penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang cepat itu tidak pernah berkelanjutan, nggak bisa bertahan lama. Dan kemungkinan juga
berat badan yang diperoleh kembali saat Anda ke kebiasaan makan normal itu mungkin lebih banyak. Kiranya mungkin jika seseorang itu sudah berhenti diet ya, kemungkinan berat yang dia peroleh kembali itu mungkin lebih banyak dari sebelum dia mulakan diet itu. Ya, namun ya kebanyakan orang itu dapat menurunkan berat badan secara konsisten melalui proses penurunan asupan kalori yang lambat dan stabil, sampai juga mengonsumsi nutrisi yang cukup dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Jadi, oleh itu, kesimpulan yang dari diskusi kita hari ini adalah yang pertamanya kita harus waspada dan juga ambil tahu apa karakteristik fat diet supaya kita itu bisa mengelakkan diri kita dari terjebak kepada fat diet yang bisa membawa kemudaratan pada kesehatan kita. Dan semestinya juga nggak ada diet instan yang nggak punya efek sampingan ya. Dan oleh itu kita harus waspada bahwa efek samping ini bisa terjadi apabila tubuh kita itu dalam keadaan yang tidak normal. Dan kita juga harus berhenti jika diet itu mempunyai efek yang semakin memburuk. Dan di sini kita bisa juga lihat, kita juga sudah ngebahas tipe fat diet, kita ada paleo diet, keto, karnivora, diet subkol, dan juga diet golongan darah. Dan oleh kita tahu bahwa fat diet ini nggak bisa bertahan lama karena ianya bisa membawa lebih banyak keburukan dibandingnya kebaikan. Jadi hal ini kita harus kita perlukan rencana makanan yang lebih bisa bertahan lama dengan supaya penurunan berat badan kita itu bisa konsisten dan bisa bertahan dengan lama. Ya, kita harus ingat slow but steady. Ya, gitu. Oke, jadi kita semua waspada ya bahwa keberlanjutan adalah faktor terpenting bagi menurunkan berat badan kita. Jadi oleh itu kita perlukan solusi yang bisa dipraktiskan untuk jangka yang panjang. Oleh itu, Nutri bisa bawakan beberapa produk yang ternyatanya bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan dengan aman. Oke, nah di sini kita tahu bahwa lambung kita emangnya terkait sama otak yang mengontrol segala macam hormon dalam tubuh kita. Jadi hal ini karena makrobiom ataupun bakteria di usus kita itu bisa mempengaruhi penambahan berat badan melalui ikatan usus dan juga otak kita. Dan ini adalah sinyal kimia yang terjadi apabila otak dan usus Anda berinteraksi dan akan menyebabkan pelepasan hormon yang menyebabkan respon seperti rasa lapar itu. Jadi, oleh itu jika Anda bisa mengubah makroba usus itu, Anda juga sebenarnya bisa mengubah berat badan Anda. Dan di sini kita bisa lihat, mengikut kajian, strain Lactobacillus bisa membantu menurunkan berat badan dengan mengawal keseimbangan makrobiota usus dan juga mengontrol perasaan lapar itu. Jadi bilangnya kita itu kurang rasa lapar, jadi kita nggak ada keinginan untuk makan dan ya kita akan konsumsi kalori yang sedikit aja untuk hari itu. Oke, produk yang keduanya yaitu hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhan ini terkandung dalam produk utama kita ya, BioSpray Plus, yang sememangnya bisa membantu regulasi metabolisme kita, membakar lemak, dan juga membantu meningkatkan otot. Di mana manfaat ini berperan penting untuk menurunkan berat badan seseorang itu. Dan selain itu juga kita punya produk yang tinggi serat yaitu Green Mix, oke, di mana kandungannya yaitu psyllium ini bisa membuat Anda merasa kenyang tuh lebih lama dan langsungnya bisa mengurangi nafsu makan kita. Dan kita juga bisa lihat di sini, tadi juga rekomendasi bahwa jika seseorang itu bisa konsumsi dalam 30 gram serat tiap harinya,
sebenarnya bisa menurunkan berat badan, bisa membantu mengontrol gula darah, dan juga mengontrol tekanan darah. Dan produk hebat kita yang terakhir adalah Phytocomplex, di mana ya Phytocomplex ini kaya dengan antioksidan, di mana ia bisa membantu meningkatkan metabolisme supaya ianya lebih efisien untuk membakar lemak ketika kita berolahraga. Jadi selesai sudah sesi kita kali ini. Jadi terima kasih atas perhatian Anda, dan jika Anda punya soalan bisa aja langsung ditanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah yang sudah menjelaskan dengan luar biasa mengenai fad diet. Nah, hari ini kita alhamdulillah ramai yang join, ada juga nama-nama baru, ada ini juga ada Bu Susiati, ada Bu Esti, ada Bu Desi, Pak Wisnu. Ini Bu Esti udah lama nggak kelihatan di seminar. Pertanyaan Bu untuk penyampaian hari ini? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kabar wabarakatuh. Mbak? Baik Bu. Alhamdulillah, ini materinya cukup menarik. Ya, saya meluangkan waktu ya, ya. Terima kasih untuk ini pertanyaan dari saya. Ini saya tuh kurang suka golongan darah saya kan, tapi saya kurang suka telur. Nggak suka malahan. Gimana nih solusinya? Iya, iya. Gitu Baik. Mbak Ica. Baik, terima kasih Bu Esti atas pertanyaannya. Bu Siti Aisyah mungkin mau langsung dijawab atau bagaimana? Ya, bisa langsung aja dijawab. Baik. Oke, jadi ya Bu Esti nggak suka telur ya. Tapi ya jangan khawatir karena sebenarnya untuk golongan diet O ini nggak semestinya harus konsumsi telur aja. Mungkin jika Bu Esti nggak bisa konsumsi telur, bisa aja konsumsi ayam, unggas, ataupun ikan gitu. Nggak, nggak semestinya harus konsumsi telur itu. Bisa digantikan sama makanan protein yang lain. Ataupun bisa juga makan itu tempe itu ya, itu juga sehat, tinggi protein. Bisa digantikan aja. Terima Jadi kasih Bu Siti Aisyah. Baik, sama-sama. terima kasih jawabannya Bu Siti Aisyah. Jadi kurang lebih diganti dengan sumber protein yang lain ya Bu Siti Aisyah ya. Ya. Ini selanjutnya kita ada pertanyaan dari room chat dari Pak Wisnu Darmawan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana tips diet aman dan nyaman dengan produk Nutrik? Jadi mungkin kurang lebih Bu Siti Aisyah bisa kasih contoh dalam sehari-hari apa yang perlu dimakan, ditambah produk Nutrik, bagaimana mungkin tahapan-tahapannya begitu. Ya, Ya, jadi sedikit sebanyak ya tips diet aman menggunakan produk-produk kita. Oke, jadi contohnya saya bagi contoh untuk satu hari ya. Oke, contoh satu hari sesudah kita bangun tidur, kita udah mandi semua tuh. Pertama, perkara pertama yang harus dilakukan adalah ambil Biospray Plus. Ya, ambil Biospray Plus, semprotkan 5 kali atau 10 kali. Kemudian baru kita mulakan konsumsi makanan pagi kita. Ya, mungkin makanan pagi kita bisanya itu diambil um, makanan seperti bisa aja makan nasi ataupun mungkin roti gandum penuh, bisa ditambah sama telur goreng ataupun telur rebus. Dan sepertinya perlu ada karbohidrat, perlu ada protein, perlu ada juga sayur-sayuran. Dan sayuran itu bisa juga dimakan sepertinya salad. Ya, salad itu makan sekali dalam roti itu. Dan tidak dilupakan juga harus dikonsumsinya buah-buahan. Untuk paginya itu sangat penting karena apa yang kita makan pagi itu akan menentukan tahap tenaga kita pada keseluruhan hari itu. Oleh itu, kita padankan sama Biospray Plus untuk memberi kita lebih tenaga pada hari itu. Dan kemudiannya, apabila selesai makan makanan pagi itu, mungkin tengah hari itu
bisa aja dikonsumsi probiotik plus kita. Ya, di mananya produk ini emang kita tahu ya mempunyai bakteria baik, yang dimana ia bisa mengontrol perasaan lapar kita itu. Jadi, mungkin selepas kita konsumsi probiotik ini, ia akan bisa membuatkan kita makan nggak terlalu banyak untuk makan tengah hari itu. Jadinya, untuk makanan tengah hari itu sama juga makanan yang seimbang, perlu ada karbohidrat, perlu ada protein, buahan, dan juga sayuran. Tapi jika pada hari itu tengah hari itu nggak dapat deh makan buah. Jadi nggak usah khawatir, bisa aja konsumsi phytokompleks karena kita udah tahu phytokompleks itu mengandungi antioksidan yang tinggi, di mana ia juga dihasilkan dari buah-buahan juga. Jadi bisa aja digantikan jika kita nggak ada masa untuk makan buah. Dan sama juga pada waktu malam, untuk makan malam, ya kita bisa makan makanan yang seimbang seperti itu dan diakhiri makanan kita itu dengan green mix, ya. Karena kita tahu green mix kita ini kaya dengan serat dan ianya bisa membantu tubuh kita mengawal gula ketika kita tidur, kita beristirahat. Dan yang paling penting, nggak dilupakan juga ya, harus dipadankan juga dengan biospray kita. Karena kita tahu ya, badan tubuh kita itu beroperasi, ya rileks ketika kita tidur, dan sel-sel kita akan regenerasi sel yang lebih sehat, yang lebih baru pada hari keesokannya. Jadi, apa yang saya bisa simpulkan itu, kebiasaannya pagi itu kita konsumsi biospray plus, dan juga probiotik. Kemudiannya tengah hari itu mungkin juga ambil phytokompleks. Dan untuk makan malam itu bisa ambil green mix dan juga biospray sebelum tidur. Jadi harapnya bisa menjawab soalan dari Pak Wisnu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah atas jawabannya. Pak Wisnu, bagaimana Pak? Kira-kira sudah jelas? Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Diketik di kolom chat juga boleh. Langsung dijawab di sini juga boleh. Bagaimana Pak Wisnu? Oh, mungkin Pak Wisnu lagi ada masalah dengan jaringannya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Sofian ya. Pak Sofian ini dari Medan, Binjai. Jadi pertanyaannya, apakah dengan Biospray regular dan plus tanpa produk lain bisa juga untuk diet? Nah, bagaimana menurut Bu Siti Aisyah? Boleh coba dijawab pertanyaan Pak Sofian? Oke, jadi untuk soalan dari Pak Sofyan ya. Oke, jadi untuk dari segi produk ini kita tahu ya, fungsi setiap produk itu berbeda dan kita tahu bahwa produk Biospray dan Biospray Plus kita itu emangnya target itu kepada regenerasi sel kita. Sel kita di mana kita mau hasilkan sel yang sehat, sel yang utuh, yang kuat, supaya tubuh kita lebih sehat. Namun harus kita ingatin juga, kita harus memberi makan sel kita dengan nutrisi yang utuh juga lah, supaya sel kita itu lebih sehat. Oleh itu, sebenarnya harus dipadankan juga dengan produk-produk seperti green mix kita yang kaya dengan serat, di mana serat itu jika emangnya serat yang mencukupi itu bisa membantu menghasilkan sel-sel tubuh yang lebih sehat dan yang lebih ya lebih kuat lah. Dan sama juga seperti produk phytokompleks kita yang kaya dengan antioksidan ini juga sangat penting karena kita tahu antioksidan ini akan melindungi sel. Jadi apabila kita bisa melindungi sel-sel yang baru itu, perkara itu sebenarnya yang bisa membuatkan kesehatan kita lebih terjamin. Ya. Dan
Dan ya, bagi menjawab persoalan itu, sebenarnya harus dikombinasikan gitu loh, karena supaya kita mau efek yang lebih efisien, yang lebih kuat gitu, lebih sehat untuk tubuh kita. Ya, harapnya bisa menjawab soalan Pak Sofyan ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Siti Aisyah. Jadi memang sejauh ini juga dari member-member kita seperti Bu Antika, hari ini tidak join ya. Bu Antika pasti kalau ada di sini langsung cerita dia. Kalau dia itu dietnya memang tidak hanya pakai biospray regular sama plus, tapi juga ada tambahan produk green mix dan probiotik ya, karena memang fungsinya itu sudah khusus untuk membantu pencernaan, serat dan sebagainya. Ya, ini sudah ada jawaban dari Pak Sofian, sudah paham. Baik, terima kasih Pak Sofian. Oke, selanjutnya mungkin ini ada Bu Susiati. Bu Susiati, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oke, baik. Mungkin Bu Susiati lagi tidak di ini ya, tidak di handphonenya atau jaringannya kurang bagus. Ada Bu Naomi. Bu Naomi bagaimana, Bu? Bu Naomi biasanya jalan sama saya juga sering yang nanyain Bu ya, kalau cara diet gimana gitu. Ya. Halo Bu, oh lagi di jalan Bu Naomi. Lagi di jalan, baca. Ya, Bu. Oh, gimana Bu Naomi, ada yang ingin ditanyakan Bu? Sharing mungkin dalam sebulan ini mungkin ketemu pasien ada pertanyaan mengenai diet atau gimana? Iya, sore Mbak Ica, sore semuanya, sore Mbak Aisyah. Menyangkut tentang dietnya, ya soalnya saya juga pribadi nih, nggak pernah bisa kurus. Makanan Makassar enak Bu, susah kurusnya. Iya, jadi Mbak Aisyah saya enggak juga terlalu bisa monitoring tadi, soalnya lagi di jalan, habis ada rapat dari kampus. Cuman soal diet ya, kemarin ada kasus kami di Makassar ini, dokter spesialis ortopedi umur 41 tahun. Itu tiba-tiba meninggal karena jantung. Beliau juga mungkin di TikTok itu full berita tentang dokter yang baik ini, yang baik hati ini, karena semua orang mengenal beliau sebagai kreator TikTok juga. Kemudian beliau satu-satunya juga sebagai dokter spesialis untuk ortopedi yang bagian bengkok-bengkok kaki mulai dari bayi yang lahir sampai beliau meninggal ini karena serangan jantung, ya. Dan beliau juga mengakui bahwa ya itu karena dietnya yang salah. Sebelumnya itu karena dia itu kan orangnya kerjanya dari pagi sampai malam. Terakhir beliau meninggal itu habis operasi 10 pasien malam dan 41 pasien polik siang. Jadi kena serangan jantung itu di jam 3, jam 2, jam 3. Nah, mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa walaupun mungkin ya kita menggunakan produk suplemen menjaga makanan, menjaga minuman yang masuk, tetapi saat kita tidak menggunakan suplemen pasti akan terjadilah kasus yang seperti ini, ya. Jadi mungkin itu yang barangkali yang saya bisa sharingkan ke Mbak Aisyah, itu kira-kira kalau umur 41 tahun, ya, karena beliau ini juga sebenarnya dia olahragawan juga, saya curiganya dia menggunakan diet yang agak keras, karena beliau kan juga agak gemuk badannya nih, almarhum, badannya agak besar. Nah, menurut Mbak Aisyah, kira-kira antara diet dan yang ketat dan istirahat itu tentunya kan sangat berkolaborasi yang harus bagus gitu kan. Cuman menurut Mbak Isa kira-kira apa menurut dari tadi yang saya bicarakan ini, kira-kira Mbak Aisyah bisa mencermatinya, kira-kira ada pengaruh diet enggak nih Mbak Aisyah untuk masalah ini? Ya. Ya, saya juga ada dengarin kabar tentang itu dokter yang Bu Naomi bilang itu.
saya juga ada terbaca lah di media sosial saya. Dan menurut saya hal ini ya ada dua faktor yang penting lah. Yang pertamanya itu dari segi diet itu, yang keduanya dari segi istirahat itu. Tapi ayo kita lihat yang pertamanya dietnya. Kita tahu bahwa diet yang terlalu ketat ataupun terlalu restriktif itu, apabila kita em, mengamalnya dalam tempo yang lama, sebenarnya bisa menyebabkan kekurangan nutrisi dalam tubuh badan kita. Jadi, apabila terjadinya pengurangan nutrisi ya dalam tubuh kita itu, sebenarnya bisa mengganggu fungsi normal badan kita juga. Dan oleh itu mungkin untuk kasus ini ya, mungkin terlalu restriktif itu menyebabkannya dokter itu mungkin ya kekurangan sesetengah uh, nutrisi yang sangat penting untuk jantungnya itu. Jadi apabila perkara ini berlaku dalam tempo yang lama itu, jantungnya itu nggak bisa bertahan dan kolaps dan terjadinya lah perkara itu. Dan oleh itu saya amat tekankan bahwa untuk diet ini nggak perlu terlalu restriktif ya. Yang pentingnya hanya perlu seimbang supaya kita bisa mendapatkan semua jenis nutrisi yang tubuh kita perlukan. Dan yang keduanya puncaknya kita tahu ya dari segi istirahat itu mungkin semestilah menjadi dokter ataupun ahli kesehatan itu emangnya um, akan menyebabkan mereka nggak punya waktu makan yang tepat, waktu tidur yang mencukupi, dan perkara ini apabila ya saling bercampur ya bisa sebenarnya lama-lama kelamaan itu bisa mengurangkan kadar kesehatan seorang itu sedikit demi sedikit dan akhirnya akan kolaps pada suatu harinya. So, oleh itu jika mau menurut saya itu sebenarnya kedua-duanya sangat penting karena kita hanya manusia ya, kita perlu mendapatkan istirahat yang cukup dan kita perlukan mendapatkan nutrisi dari makanan. Ya, jadi itulah dari saya untuk sekadar sharing. Makasih Mbak Aisyah. Cuman yang saya mau sorot di sini, apakah diet itu bisa juga menyebabkan pengurangan ya tentunya ya kalau terlalu berlebihan dietnya itu kan pasti juga akan menyebabkan munculnya kalium yang menurun ya produksi penggunaan kalium yang berlebihan sehingga kalium itu juga bisa menyebabkan terjadinya asiden maksudnya kegagalan jantung mendadak. Nah, apakah diet juga itu bisa menyebabkan hal yang demikian ya, Mbak? Tadi kan kalau kurang istirahat itu kan akan menyebabkan hormon juga itu akan mengeluarkan membuat kalium menjadi turun ya, Mbak Aisyah. Nah, apakah diet juga yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan ke arah itu ya, Mbak Aisyah? Jadi kiranya Bu Naomi tanyakan sama ada jika diet yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kalium yang berlebihan ya. 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 So jadi semestinya lah kalau menurut saya kalau itu jika seseorang itu mengonsumsi makanan yang tinggi kalium itu dalam kuantiti yang emangnya banyak, jadi ada kemungkinannya kalium dalam tubuhnya akan tinggi. Namun jika seseorang itu berhenti makan makanan yang tinggi kalium itu, jadi paras kalium itu akan kembali normal ya. Namun yang menjadi isunya apabila seseorang itu emangnya dalam tempo yang lama itu emang makan makanan yang tinggi kalium setiap hari dan ianya berterusan. Jadi apabila perkara ini berlaku, ini yang akan menyebabkan efek-efek sampingan kesehatan itu mulai keluar, mulai bisa dirasakan. Ya, dan kebanyakannya makanan kalium itu sepertinya alpukat, sepertinya pisang, jeruk-jeruk, dan juga
bayam. Dan ya, oleh itu kalau kita bisa lihat apa-apapun makanan jika kita konsumsikan dalam kadar berlebihan itu emangnya bisa memudaratkan kesehatan kita. Ya, harapnya bisa menjawab Bu Naomi. Ya, oke, makasih Mbak Aisyah ya. Karena Ya, ini juga sebenarnya kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. ya. Mm-mm. Artinya antara diet, istirahat itu memang harus seimbang antara kegiatan. Karena walaupun juga kita menggunakan produk apapun, tapi kita tidak istirahat, kita tidak dietnya juga menyebabkan masalah. Semoga kasus dari Bapak Ibu kita bisa belajar banyak dari kasusnya Dokter almarhum Dokter Helmi ini, bahwa kita menjaga badan kita, menjaga segala macam kita, tetapi kalau di umur yang tadi kita kembali lagi tentang bicara tentang hormon, di usia 20-30 tahun itu kan sudah mulai terjadi pengurangan hormon. Jadi bagaimanapun dikonsumsi hari-hari kita memang harus menggunakan suplemen. Ya, mungkin itu aja Mbak Isa. Makasih materi yang sangat bagus. Good. Sukses ya Mbak Isa. Terima kasih Bu Naomi. Baik, Ya, terima kasih sukses juga ya Mbak Ica. Bu. Semangat. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah yang sudah menjawab. Ini di kolom chat ada dari Pak Putra, Bu Siti Aisyah. Jadi Pak Putra bertanya, Vitanetik kan banyak macamnya. Rata-rata 2 kapsul atau 1 sachet dalam 1 hari. Bolehkah dikonsumsi secara bersamaan dalam waktu yang sama? Oke, mungkin silahkan dijawab Bu Siti Aisyah. Oke, bagi menjawab pertanyaan dari Pak Putra, jadi jawabannya ialah bisa. Ya, karena produk kita ini bukannya seperti obat. Karena kalau obat setengah obat itu nggak bisa dicampur sama obat ini, nggak bisa dimakan sekali, karena adanya interaksi sama obat-obatan itu. Tapi disebabkan produk kita ini bukan obat dan hanya suplemen kesehatan, ianya nggak ada interaksi yang bisa memudaratkan kesehatan. Jadi bisa aja dikonsumsikan mungkin mau konsumsi Phytocomplex sama Green Mix pada satu waktu itu. Jadi bisa aja dikonsumsinya. Mm-mm. Jadi nggak ada masalah. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah atas jawabannya. Pak Putra, bagaimana Pak? Kira-kira sudah jelas? Atau mungkin ada tambahan lagi? Oke, sudah jelas ya dari Pak Putra ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, dari Bapak Ibu lainnya, apakah ada pertanyaan? Bu Desi, Bu Yuliana, Pak Robert, Bu Susiati, atau mungkin Pak Aris? Oke. Sepertinya sudah clear ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, tidak apa Bapak Ibu, atau mungkin setelah acara mungkin tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya saja, nanti kita teruskan ke Bu Siti Aisyah ataupun Pak Tyson, biar kita cari jawaban bersama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri, bagi Bapak Ibu yang... Mbak Ica mungkin saya tambahkan sedikit ya tentang Oh iya tadi Bu, pertanyaan Pak AA. Jadi sebenarnya kadang ada juga kalau saya kan tentang biospray ini kan kadang banyak yang bertanya karena kalau kita menggunakan untuk terapi itu kan 2 kali sehari. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan Vitanetik lagi memang itu tidak ada jadi masalah seperti Mbak Aisyah katakan, karena produk ini produk yang pintar untuk tubuh. Artinya tubuh kita ini bisa melakukan balance ya. Artinya dia menyeimbangkan sendiri. Jadi kalau penggunaan yang banyak memang tidak bermasalah, tetapi mungkin hanya mubazir aja seperti itu. Jadi menyarankan kepada pasien ya melihat kondisi juga
Mungkin kalau memang kondisi kesehatan gizinya yang memprihatinkan, mungkin kita bisa press gitu dengan penggunaan yang Vitanetic dan Biospray. Mungkin seperti itu Mbak Aisyah, Mbak Ica, kalau saya bisa kasih pandangan sedikit ya. Tetapi untuk overdosis atau apa itu kita tidak perlu takut ya, karena saya tahu bahwa produk ini bukan, yang saya tahu yang dan saya pelajari bahwa produk ini tidak pernah menyebabkan overdosis, karena tubuh itu bisa melakukan balance, keseimbangan. Pada saat produk ini berlebihan di tubuh, dia juga akan mengeluarkan. Pada saat juga ada hal-hal yang ini, dia tubuh kita itu mampu untuk mengeluarkan secara sendiri, secara tubuh kita gitu. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit Mbak Ica. Baik, terima kasih atas tambahannya Bu Naomi. Mungkin terutama untuk suplemen Vitanetic ya, jangan untuk orang yang sakit saja, kita yang masih sehat pun sebaiknya Ya, tetap betul dikonsumsi Mbak setiap Ica. hari ya Bu. Oke, ini ada yang baru join, Bu Antika. Oke, tidak apa. Selamat datang Bu Antika. Oke, mungkin Bu Antika lagi di jalan atau jaringannya kurang baik. Bapak Ibu lainnya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau sharing lagi, mau bertanya? Tidak ada ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu sebelum kita tutup kita akan foto bersama. Jadi yang bisa on cam boleh on cam sebentar untuk laporan kita biar bisa kita posting juga. Ya. Pak Robert, mungkin Pak Sofian, Bu Susiati, Bu Esti, Pak Putra yang bisa open cam boleh open cam sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, Pak Putra sudah, Bu Susiati belum. Baik. Oke, ya dalam hitungan 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, gaya lain. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Oke. Atau cuan juga bisa lah, gimana baiknya. 1, 2, 3. Oke, siap, mantap. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah join acara Zoominar hari ini tentang diet fat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk setiap ada acara Zoominar, linknya di-share ke member-member baru kita. Seperti hari ini ada beberapa nama baru, Alhamdulillah. Semoga bisa join lagi di acara minggu depan. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, baik di acara Zoominar ataupun setelah acara juga bisa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya seperti ada Pak Putra, Pak Robert, Pak Aris, Bu Susiati, sama Bu Esti, terutama seperti Bu Esti sama Pak Aris. Ayo dikejar pelan-pelan lagi trip Vietnamnya biar bisa berangkat lagi seperti Bu Esti, Pak Aris. Di mana pelan-pelan sudah ada inputan luar biasa. Pak Robert juga sudah mulai jalan di Kendari biar bisa berangkat ke Vietnam lagi. Ya, sudah off cam Pak Robert, baik tidak apa. Ini juga ada Bu Desi, Bu Susiati. Ayo pelan-pelan kejar trip ke Vietnam biar bisa berangkat kembali, biar orang Indonesia perwakilannya lebih rame ya dari negara-negara lain ya. Ini juga ada Pak Nurdin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ya baik sudah clear ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Pak Albert ada yang ingin disampaikan Pak? Oh sudah clear, baik. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah join. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Zoominar bulan depan. Semoga lebih ramai, di-share kembali ke member-membernya. Selamat beristirahat, kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Esti, Pak Sunardi, Pak Aris. Ya.